Oke, kita mulai ya, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa Poltekkes Surakarta, Prodi D4 untuk kelas B. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bersilaturahmi, bisa ketemu lagi untuk belajar setelah sekian lama. Saya rasa apa yang saudara rasakan, kita rasakan semua. Di mana saudara mungkin betapa menjalani situasi ini tidak nyaman karena harus di rumah saja. Kanan kiri hanya dinding. Kalau saudara di kamar itu mungkin berarti hanya kanan kiri dinding. Jadi mungkin jenuh. Berbeda dengan saya alhamdulillah masih bisa ke kantor, masih bisa kemana-mana meskipun dengan keadaan yang terlalu bebas dulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk materi ketiga, yaitu tentang proses penuaan. Di sana nanti akan kita belajar tentang teori penuaan. Kata dasarnya adalah mengapa kita bisa menjadi tua, atau mengapa manusia bisa menjadi tua dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, kalau HP misalkan pemakaiannya sama, mungkin penuaannya juga relatif sama. Sudah 1 tahun, 2 tahun mungkin rusak, itu ya semua mungkin sekitar itu. Tapi kalau manusia, pemakaiannya ini beragam, waktu pemakaiannya juga beragam, maka proses penuaan ini bisa berbeda-beda. Ada yang mulai umur 30 sudah kelihatan tua, 40 kelihatan tua, ada yang sudah 70 tahun tapi masih kelihatan masih muda. Itu di kanan kiri kita itu banyak. Nah, dalam penuaan ini sebenarnya apa yang ingin kita pesankan kepada kita semua dalam belajar fisioterapi geriatri atau belajar tentang geriatri, saya sebenarnya jauh lebih enak dibanding ngajar yang lain. Mengapa ini lebih enak? Karena konteks orang tua atau orang lansia, lanjut usia, ini di kanan kiri saudara itu ada. Di rumah mungkin ada, kalau enggak di rumah mungkin di tetangga ini ada, atau kalau di kos-kosan lansia itu ada. Nah, karena ada, sebenarnya saudara nggak usah belajar terlalu sering, saudara tinggal melihat saja lansia itu kayak apa kondisinya, saudara sudah bisa. Jadi bagaimana kondisi kulit lansia jadi seperti apa, sendinya jadi seperti apa, posturnya jadi seperti apa, kalau berjalan seperti apa, bahkan sampai perubahan perilakunya seperti apa, di kanan kiri saudara itu sudah saudara bisa melihat sendiri. Ya, bagaimana dia yang selera makannya ini berbeda dengan selera saudara, ada yang sedikit saja kelihatan terasa asin, tidak enak, komentar sudah asin tapi dia merasanya ini belum asin, macam-macam. Karena apa? Perubahan pada indera pengecapan yang sudah berubah. Dan ini tinggal saudara melihat kanan kiri saja sudah sedikit banyak saudara tahu. Berbeda dengan saya misalkan ngajari tentang Parkinson begitu ya. Saudara mungkin bingung Parkinson ini yang seperti apa, Alzheimer seperti apa, kanan kirinya belum tentu ada. Saya mengajari orang misalkan tentang stroke. Nah, saudara harus belum tentu di rumah ada orang stroke, di kanan kiri belum tentu ada penderita stroke, sehingga perlu belajar lebih keras untuk memahami. Tapi kalau lansia saya rasa gampang. Saudara sendiri saja ini sudah sedikit banyak memahami, oh ternyata menjadi tua itu seperti itu. Nah, kita akan belajar itu di sini. Tapi sebenarnya kalau kita paham tentang penuaan, jadi proses menjadi tua ini adalah sebenarnya proses yang alamiah, normal,
dan kadang-kadang tidak mencolok. Menjadi tua ini normal, nggak usah ditakutkan luar biasa. Bukan sesuatu yang mengerikan. Semua mesti menjadi tua. Bahkan kalau tidak tua itu kadang saudara malah mungkin takut. Coba bayangkan, saudara jadi balita terus. Sudah umurnya 17 tahun tapi tubuhnya masih seperti balita. Saudara nggak mau. Maunya apa? Ya berkembang sesuai dengan perkembangan umur. Nah, kalau saudara sudah umur 40 tahun, ya mungkin seperti saya udah 40 tahunan, nanti kalau sudah ada 50, mungkin 60, ya rambutnya mestinya seperti itu. Kulitnya mestinya seperti itu, posturnya seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu malah mungkin apa istilahnya kita takut sendiri. Nah, ini kok enggak tua-tua kan gitu. Jadi atau bahkan begini, karena ini proses yang wajar, maka reaksi atau responnya tidak usah terlalu over, berlebihan. Begitu, sampai harus pergi ke tempat perawatan luar biasa, tiap hari luluran ya, begitu, atau mungkin pergi ke mana ya. Kalau yang memang saatnya rambutnya putih, kenapa harus dicat warna-warni supaya tidak putih? Karena memang ya sudah umurnya. Dan proses menjadi tua ini adalah proses yang alamiah, berjalan perlahan-lahan, tidak mencolok. Jadi kalau perubahan jaringan atau organ atau struktur tubuh ini berubah secara mencolok, itu malah bukan menua. Yang namanya menua ini terjadi secara perlahan. Bahkan orangnya itu tidak sadar. Ya. Saya contohnya ini, saya cerita saya aja. Saya tidak sadar kalau rambutnya ini lama-lama habis. Nggak tahu habisnya jam berapa, tahu-tahu ya seperti ini. Ya. Sekarang saudara mungkin coba lihat foto 10 tahun yang lalu, foto umur pada saat SD, SMP, saudara bandingkan pada saat ini kuliah. Ini berubahnya di mana? Kan saudara hampir tidak sadar. Ternyata fotonya ini berbeda. Nah, kapan berbedanya itu saudara relatif nggak tahu. Tidak sadar. Padahal setiap hari saudara melihat wajah. Saudara melihat tubuh saudara tiap hari. Tapi ternyata tidak tahu kalau itu sudah berubah. Nah, itulah. Itu proses menua. Nah, terus yang disebut penuaan adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk mempertahankan diri dan mengganti strukturnya supaya berfungsi normal. Nah, kegagalan untuk memperbaiki inilah sebenarnya awal dari adanya penuaan. Sehingga tidak dapat bertahan lagi terhadap jejar atau infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Begini ya, sekarang misalkan sedang musimnya sepeda, ya. Sepeda, saudara beli sepeda baru, dipakai, rasanya enak. Nah, suatu saat sepedanya ini mungkin kurang perawatan sehingga bunyi, ya bunyi. Bunyi berarti menunjukkan adanya gesekan. Bunyi itu saudara abaikan, lama-lama menjadi aus, lama-lama mungkin menjadi rusak. Nah, rusak itu kalau kita bayangkan ya menjadi tidak berfungsi atau kehilangan fungsi normalnya. Nah, pemakaian yang berulang-ulang sepeda tadi mengakibatkan yang mestinya struktur itu berfungsi bagus, karena ada gesekan-gesekan tidak diperbaiki, terjadilah kerusakan. Nah, pada tubuh manusia juga seperti itu. Tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, dan organ. Sel-sel yang membentuk jaringan, jaringan yang membentuk organ, ini tersusun sudah sedemikian rupa bagusnya. Manakala strukturnya ini berubah karena adanya sel yang mati, di mana sel yang mati ini tidak tergantikan, maka ujung-ujungnya adalah fungsi itu juga nanti akan berkurang. Misalkan dalam satu jaringan terdiri dari 100 sel. Akan berfungsi bagus kalau 100 sel itu
dalam kondisi normal. Suatu saat ada sel yang mati, hari ini mati 1, besok mati 2, akhirnya misalkan ada mati 25, berarti tersisa 75. 25 ini tidak tergantikan, sehingga yang mestinya terdiri dari 100 menjadi 75. Nah, karena 75, maka fungsinya tidak sebagus yang 100 itu tadi. Nah, inilah yang terjadi pada lansia terus-menerus, sehingga lama-kelamaan itu akan terjadi kerusakan. Struktur kulit yang mestinya bisa kulitnya itu halus, lembab, lentur. Tiba-tiba terjadi dehidrasi, kulitnya mengering, kulitnya keriput, kulitnya pecah-pecah, tidak lentur. Nah, di situ muncul perubahan warna, liver spot, warnanya hitam-hitam, bercak-bercak kecoklat-coklatan. Itu menunjukkan bahwa struktur jaringan kulit itu sudah tidak seutuh sebagus sebelumnya. Nah, lama-kelamaan kulitnya menjadi tidak elastis, mengakibatkan fleksibilitas terganggu, sehingga nanti dia fungsional juga terganggu. Itu baru kulit. Nah, sekarang misalkan ke ligamen, ke struktur sendinya, kapsul sendinya yang mestinya lentur menjadi tidak lentur karena adanya kerusakan penuaan. Di situ nanti akan terjadi peradangan. Nah, itulah sebenarnya proses penuaan itu sudah terjadi dan sudah berlangsung. Begitu ya. Jadi kalau melihat proses penuaan, sebenarnya struktur tubuh manusia itu berjalan secara alamiah pada kondisi yang cukup bagus, kondisi optimal itu sampai umur 30 tahun. Setelah umur 30 tahun, jaringan organ sudah mulai menurun. Nah, apakah menurunnya ini cepat, menurunnya lambat, atau menurunnya perlahan sekali, itu tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Ya, artinya kita. Jadi kita akan menghabiskan masa penurunan itu dengan struktur yang drastis menurun, atau landai, atau bahkan mungkin flat sekali, itu tergantung dari kita. Nah, itu mulai umur 30 tahun. Sekarang saudara belum 30 tahun mungkin masih serasa nyaman-nyaman saja. Ya. Habis saudara olahraga, habis basket, habis ini malam itu mungkin tidurnya sebentar, besok pagi harus aktivitas lagi, saudara nyaman-nyaman saja. Nah, tapi kalau udah usia di atas 30 tahun, ya itu perlu waktu yang lama untuk istirahat. Nah, disitulah menunjukkan bahwa proses perbaikan jaringan organ dan proses pemulihan seluruh struktur membutuhkan waktu yang lama. Semakin lama proses recovery, semakin mengindikasikan bahwa proses penuaan itu sudah banyak terjadi. Intinya begitu ya. Dulu misalkan saya pernah seperti saudara, habis olahraga, terus ada kegiatan naik gunung, turun gunung, hari Seninnya langsung kuliah, itu nyaman-nyaman saja. Ya, sekarang jangankan naik gunung sepedaan sedikit saja, istirahatnya minta 3 hari tiduran. Nah, itu menunjukkan kan strukturnya sudah, proses recovery-nya tidak sebagus dulu. Nah, itulah salah satu indikasi sudah terjadi proses penuaan. Penuaan merupakan proses secara berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang sifatnya kumulatif. Jadi kalau menjadi tua ini sebenarnya karena perlahan-lahan, kerusakannya ini sedikit, tapi lama-lama itu menumpuk menjadi kerusakan yang sifatnya permanen. Begitu. Ya. Saudara sekarang amatilah, atau saudara kalau punya adik kecil, punya ponakan kecil, kulitnya begitu halus. Sekarang saudara pegang tangan sendiri, kulit saya seperti apa? Kok tidak seperti itu ya? Rusaknya di mana? Padahal semakin lama saudara perawatannya luar biasa. Yang diberi lotion, yang diberi macam-macam, diberi sunblock. Tapi ternyata tua juga. Bayi itu tidak dikasih apa-apa, tapi ternyata begitu segarnya kulitnya. Nah, ini ada apa? Nah, ternyata faktor lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kerusakan. Gitu. Jadi
Siapa yang bisa mempertahankan struktur sel, jaringan, dan organ bisa bertahan lama, dialah yang bisa mempertahankan pencegahan masa tua. Artinya dia yang bisa tetap kelihatan muda atau kelihatan tidak tua adalah mereka yang bisa mempertahankan sel, jaringan, organ bisa bertahan semaksimal mungkin. Jangan dirusak jaringan sel organ. Intinya begitulah. Nah, kemarin ada pertanyaan banyak ini, bagaimana kalau sering perawatan kulit? Ada yang bertanya bagaimana obat-obat untuk mengurangi anti aging. Kira-kira bagaimana, baik apa tidak? Sebenarnya kalau kita menggunakan teori ini, teori tentang definisi penuaan, siapa yang bisa mempertahankan sel tetap bisa hidup selama mungkin, dialah yang akan tetap fungsi jaringan organnya masih bagus. Berarti apa? Jangan cepat dirusak. Supaya tidak rusak apa? Ya nanti kita di bawah nanti ada beberapa teori yang mendukung sana. Jadi kalau aktivitas atau perilaku kita tidak diperbaiki, kita mengandalkan misalkan hanya obat-obatan anti penuaan atau mungkin hal-hal yang lain, ya itu mungkin tidak pas. Tapi kita kadang salahnya begini, kita melihat orang tua itu hanya dari unsur kulit, ya kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah wis, padahal yang menjadi tua itu bukan kulit sama keriput sama rambut, tapi seluruhnya itu sudah menjadi tua. Dan harus diingat bahwa kondisi patologis, kondisi adanya penyakit apapun di dalam tubuh kita, itu salah satu faktor yang mengakibatkan percepatan proses penuaan. Itu. Nanti kita di belakang akan melihat adanya penuaan fisiologis atau patologis. Penuaan yang patologis salah satunya faktor adalah adanya kondisi patologis yang dia derita. Entah itu sakit asma, sakit mah mungkin, sakit, pokoknya kondisi sakit itu ternyata bisa mempercepat proses penuaan. Nah, sekarang pertanyaan ini, mengapa manusia bisa menjadi tua di usia yang berbeda-beda? Saya kasih ilustrasi. Mungkin sekarang saudara banyak di rumah, sering ketemu sama teman TK, teman SD, teman SMP. Nah, sekarang mungkin ada teman saudara yang tidak kuliah, tapi dia ada yang sudah menikah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mungkin masih kuliah atau mungkin hanya di rumah saja. Sekarang coba saudara bandingkan, loh ini kok dulu ini teman saya TK, sekarang kok kelihatan seperti itu, kulitnya kelihatan gelap, wajahnya kelihatan lebih tua, intinya lebih tua dari saudara gitu. Padahal dulu teman seangkatan kuliah atau seangkatan TK, SD, sekolah begitu, tapi sekarang sudah kelihatan lebih senior dari saudara. Ini apa yang terjadi? Atau sebaliknya, saudara ketemu dengan bapak guru saudara, bu guru dulu di SD, SMP, tapi dia masih kelihatan sehat. Padahal saudara sudah bertambah bertambah tua, tapi bapak guru saudara, bu guru saudara masih kelihatan masih tetap seperti dulu, artinya awet muda. Ini kenapa? Nah ini kan berarti muncul pertanyaan, mengapa kita bisa menjadi tua di usia yang berbeda-beda? Penuaan yang benar ini adalah orang yang berubah menjadi tua sesuai dengan umur kronologisnya, sesuai dengan penambahan umurnya, sesuai dengan kronologis, itu namanya penuaan sehat. Kalau memang umur 40 tahun itu normalnya penglihatan sudah mulai berkurang, sudah mulai plus, ya di usia itu. Jangan di usia 30 tahun ternyata dia penglihatannya sudah berkurang. Begitu, itu namanya perubahannya tidak sesuai dengan umurnya. Misalkan rambut mulai memutih setelah umur 50 tahun misalkan.
Dia umur 30 tahun ternyata sudah ubanan semua. Berarti kan ada penuaan yang lebih cepat. Nah, ini kita akan belajar mengapa manusia bisa menjadi tua di usia yang berbeda-beda. Salah satunya adalah adanya teori. Teori penuaan. Teori penuaan ini banyak sekali. Di sini saya hanya akan mendasari teori penuaan dua teori saja, yaitu teori biologi dan teori psikologi. Teori biologi di sini adalah bagaimana proses penuaan itu memang terjadi di struktur sel, jaringan, dan organ. Tapi kalau teori psikologi, ini bagaimana menjadi tua itu dilihat dari konteks perubahan perilakunya. Ya, jadi kita seringkali melihat ada orang yang umurnya anak-anak tapi perilakunya seperti orang dewasa. Atau sebaliknya, orang yang sudah dewasa tapi perilakunya seperti anak-anak. Atau ya seperti itulah. Itu berarti kan ada kesenjangan antara perubahan perilaku dengan umur biologisnya. Gitu. Yang normal itu ya mestinya bertambahnya umur, makin bertambah perilaku ke arah yang lebih baik, perilaku yang lebih bijaksana, perilaku yang lebih apa istilahnya mapan gitu ya. Bukan sebaliknya, makin bertambahnya umur malah makin manja, makin tidak dewasa, makin seperti anak-anak. Kan gitu, ada beberapa yang seperti itu. Itu kondisi di lingkungan kita. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang teori biologi, yang menjadi pusat perhatian kita adalah sistem tubuh kita ini sudah punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai macam respon dari lingkungan. Proses adaptasi ini disebut dengan sistem homeostasis. Tubuh kita punya sistem homeostasis yang sangat sempurna. Sehingga tubuh akan merespon segala kondisi, sehingga bisa tetap bertahan dari stres biologi. Ada udara panas, tubuh kita otomatis akan merespon dengan adanya rasa haus, sehingga kita minum. Terus adanya respon udara dingin, tubuh kita merespon untuk ambil baju hangat, ambil selimut, dan seterusnya. Ada paparan angin, lama-lama kita juga harus minum. Ada sensor lapar, tubuh kita perlu energi, ada sensor lapar. Kemudian ada ya tadi paparan udara panas, dingin, lapar, haus, dan seterusnya. Itu adalah bentuk respon tubuh. Dan tubuh ini seperti jam yang berputar di porosnya secara terus-menerus dan di waktu yang relatif tetap. Contohnya, kita kalau pagi misalkan jam 7 pagi terasa lapar, kita makan. Terus nanti mungkin jam 1 kita terasa lapar lagi, kita makan. Malam mungkin sekitar jam 7, jam 6, jam 7 malam kita merasa lapar, kita makan. Nah, pola-pola itu ternyata di tubuh kita itu sudah terprogram dengan cukup bagus. Nah, program yang sudah bagus ini jangan sampai dirusak dengan perilaku yang tidak pas. Sambil contoh, saudara biasa jam 7 malam itu terasa lapar, saudara makan. Makan. Makannya lagi nanti besok pagi terasa lapar. Nah, tapi saudara karena ini lama nggak ketemu sama teman, akhirnya ketemu nongkrong di warung kopi, nongkrong di wedangan, nongkrong di sego liwet, saudara akhirnya jam 9 malam makan lagi. Atau jam 10 makan lagi. Akhirnya apa? Respon yang biasa jam 7 pagi itu lapar, sudah tidak lapar.
atau yang mestinya tidak terasa lapar, saudara isi dengan makanan berat tadi jam 10, jam 11 malam. Itulah sumber kekacauan tubuh saudara. Gitu. Sebaliknya lagi, misalkan saudara biasa harusnya ini minum, tapi karena saudara sedang kuliah, suruh memunculkan foto, nggak berani minum, ditunda minum saudara. Akhirnya nanti sensor itu akan hilang. Nah, sensor-sensor yang hilang ini menunjukkan bahwa tatanan yang sudah terpola itu menjadi kacau. Untuk itu, semua yang ada di kita harus cermat betul melihat perubahan yang ada di tubuh kita. Kalau orang Jawa namanya titen. Titen itu kita berarti memperhatikan. Kalau lapar berarti saya harus begini. Kalau haus saya harus begini. Itu. Kalau saya agak sedikit demam saya harus begini. Nah, itu namanya kita titen terhadap kondisi tubuh kita. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kunci. Ya, manakala kita tidak lapar tapi makan, disitulah sebenarnya awal mula mengacaukan sistem adaptasi tubuh. Dan itu harus kita pahami. Nah, sumber stres biologi yang sering terjadi di kita ini bentuknya macam-macam. Ada yang namanya dehidrasi, hipotermi, dan proses penyakit-penyakit lain. Ini stres biologi yang ada di kita. Jadi dehidrasi saudara jangan anggap saudara di rumah nanti terbebas dari dehidrasi, itu tidak. Saudara di rumah, di dalam ruangan AC, merasa tidak haus. Saudara akhirnya tidak minum. Tidak terasa tubuh saudara sebenarnya sudah kehilangan sensor haus. Saudara ngemil, makan makanan kecil berkali-kali sehingga saudara tidak lapar. Akhirnya saudara kehilangan sensor rasa lapar. Karena apa? Dikacaukan dengan itu, gitu. Maka sumber-sumber stres biologi ini tadi dehidrasi, hipotermi dan lain sebagainya, termasuk adanya penyakit. Ya, kemarin ada teman di kelas sebelah bertanya, hubungan merokok dengan bisa mengakibatkan penuaan itu seperti apa? Gitu. Saya nggak tahu dia tanya beneran atau pengen supaya temannya sadar supaya tidak merokok, saya juga nggak tahu. Jadi begini, kalau saya melihat asap rokok, disitulah mengandung berbagai macam racun-racun. Dan di sanalah nanti dia akan mengakibatkan penyakit-penyakit tertentu. Nah, penyakit-penyakit itulah yang sebenarnya merupakan stres biologi yang bisa mengakibatkan proses penuaan. Misalkan dia harus perokok, sakitnya adalah kanker paru misalkan. Nah, kanker paru ini kan merupakan stres biologi bagi tubuh. Nah, lama-kelamaan ini juga akan mengakibatkan struktur yang lain juga akan terjadi proses penurunan, akhirnya menjadi tua. Mungkin rokok mengakibatkan asma bronkial, gangguan pernapasan, bronkitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang mengalami gangguan pernafasan atau sakit-sakit pernafasan, itu cepat sekali kelihatan menjadi tua. Kenapa? Perubahan postur, perubahan pola napas, peningkatan otot bantu pernafasan menjadi hipertrofi, itu nanti akan cepat mengalami penuaan. Orang yang kekurangan oksigen, salah satunya, ini juga akan mengakibatkan percepatan proses penuaan. Ya. Coba saudara lihatlah, kanan kiri, orang yang kelihatan lebih tua, kalau ditelusur salah satu penyebabnya adalah orang dengan gangguan pernapasan. Yang kena TB, yang kena penyakit paru obstruksi menaun, kena bronkitis, kena asma, itu cepat sekali mengalami penuaan. Karena saya punya teman juga seperti itu. Untuk menarik napas saja luar biasa perjuangannya, bagaimana akan mempertahankan fungsi-fungsi yang lain. Kita kan senang ini, hari ini kita bisa bernafas dengan leluasa, tanpa adanya gangguan.
Saudara bayangkan kalau ada orang yang menghirup udara saja terasa berat karena adanya gangguan di pernapasan. Itu luar biasa siksaannya. Maka kita bersyukur ini kita yang masih bisa menghirup udara dengan segar, ya, tanpa adanya gangguan, maka harus bersyukur. Nah, bagian dari teori biologi salah satunya adalah teori seluler. Teori seluler ini mendasarkan bahwa sel tubuh manusia ini memiliki kemampuan untuk membelah diri kurang lebih 50 kali. Jadi sel mampu melakukan regenerasi yang tadinya mati bisa diperbaiki lagi, itu jumlahnya 50 kali. Teori ini mengatakan itu. Nah, siapa yang bisa mempertahankan angka 50 kali ini lebih lama, dialah yang masih bisa mempertahankan selnya untuk hidup. Tapi kalau 50 kalinya ini dihabiskan karena adanya penyakit, karena adanya stres biologi yang lain, 50 kali bisa cepat habis. Nah, kalau habis apa? Ya sudah. Berarti tidak, sel itu mati. Tidak ada yang menggantikan. Begitu. Sama ini seperti saudara dikasih uang orang tua 50.000, ini akan dipakai selama-lamanya atau hanya dipakai dalam 1 hari, ini kan semua pilihan. Punya uang 50.000 dipakai dalam 1 hari habis, ya sudah, besok harinya kenapa? Besok hari ya sudah tinggal gigit jari, nggak punya duit, duitnya habis. Ya sudah, akhirnya hanya tidur-tidur aja, minum air putih, hanya gitu aja. Enggak perlu. Tapi kalau 50 kalinya 50.000 ini saudara wet-wet, diawet-aweti, ya hari ini mungkin masih, besok masih, maka akan bisa bertahan hidup lebih lama. Nah ini prinsip teori seluler begitu. Nah siapa yang bisa mempertahankan sel untuk tetap bisa hidup lama, masih punya kemampuan membelah diri, diberi amunisi membelah diri 50 kali lebih lama, dialah yang bisa bertahan hidup. Maka kalau teori ini, siapa yang tidak merusak selnya, dialah itu yang akan bertahan hidup. Sel saudara ini akan mampu bertahan lama kalau ada saat bekerja, saat istirahat itu berimbang. Ya. Jadi sel perlu istirahat. Sel istirahat pada saat saudara tidur. Waktu tidur terbaik ini adalah malam hari. Ya. Bukan pada saat kuliah saudara tidur, ya itu tidak baik. Ya, saudara tidur terbaik ini pada malam hari. Saudara maksimalkan tidur malam hari. Saya kalau malam hari nggak bisa tidur. Nah ini berarti ada pola perilaku kehidupan yang salah. Nah itu. Normalnya orang tidur itu, keinginan tidur itu malam hari. Tapi kalau saudara malam hari nggak bisa tidur, malah tidurnya pagi hari, berarti ada yang keliru. Ini yang harus diperbaiki. Ini teori seluler. Kemudian ada teori yang kedua, teori biologi yang kedua, yaitu teori jam genetik. Teori jam genetik ini mendasari bahwa seluruh makhluk hidup memiliki kontrak hidup sendiri-sendiri. Memiliki waktu hidup sendiri-sendiri. Ada yang, ini contohnya kalau manusia 116 tahun, beruang 47 tahun, kucing 40 tahun, anjing 27 tahun, sapi 20 tahun. Meskipun ini dirawat luar biasa, sapi gitu contohnya, karena kontraknya 20 tahun, tidak ada sapi yang umur sampai ratusan tahun. Pasti 20 tahun atau kurang lebih 20 tahun itu mati. Bahkan baru 3-4 tahun dipotong untuk korban ini mesti mati. Nah, artinya apa? Sebagus apapun perawatannya, tetap akan mati. Sebelum mati tentunya ada proses menua, yang ujung-ujungnya adalah mati. Sehingga kita juga harus paham bahwa semua ini punya masa hidup yang sendiri-sendiri. Termasuk juga manusia. Ya, manusia, misalkan ada orang yang kaya raya,
hidup dikelilingi oleh dokter spesialis, saatnya mati ya mati. Tidak sampai 116 tahun, mungkin hanya tinggal 80 tahun, 90 tahun ini yang termasuk usianya panjang, akhirnya juga meninggal. Kenapa? Ya tadi, jam genetiknya sudah sendiri-sendiri. Kemudian ada teori sintesis protein. Sintesis protein ini terdiri dari kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin ini adalah salah satu unsur pembentuk kulit dan kartilago. Ya. Kolagen ini unsur kartilago, elastin unsur pada kulit. Kolagen dan elastin, yaitu yang pembentuk kartilago dan kulit, ini adalah salah satu unsur mobilitas manusia. Bagian dari sistem muskuloskeletal, sistem lokomotif pada tubuh manusia. Nah, sistem penggerak dalam tubuh manusia, kalau dia masih dalam kondisi bagus, maka orang ini akan memiliki mobilitas yang bagus, punya gerakan yang bagus, sehingga masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa berolahraga, masih bisa melakukan hal-hal yang di luar rumah, sehingga dia akan bisa mempertahankan kualitas hidupnya. Kita harus paham, adanya teori ini berarti mendasari bahwa yang namanya orang sehat akan tetap awet muda, tidak menjadi tua dengan cara apa? Bergerak. Ya, seperti fisioterapi, bergerak, bermartabat, terus apa itu? Intinya apa? Kita kalau akan sehat harus bergerak. Unsur gerakan dalam tubuh manusia salah satunya adalah dibentuk oleh unsur kolagen dan elastin. Kartilagonya bagus, kulitnya bagus, kita masih bisa bergerak. Dengan kita masih bisa bergerak, maka kita akan mempertahankan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi jantung masih bisa dipertahankan, fungsi paru, fungsi pencernaan, dan seterusnya masih akan bagus, termasuk unsur-unsur hormon yang ada di tubuh kita. Itu sehingga kita harus sadar supaya akan tetap awet muda, jangan lupa untuk terus bergerak. Itu maka fisioterapi ya ini. Apalagi ini mahasiswa fisioterapi, dosen fisioterapi ini harus jadi pelopor generasi yang senang untuk bergerak. Ya, bukan generasi tiduran, rebahan gitu ya, tapi yang senang bergerak. Supaya apa? Sehat. Intinya begitu ya. Terus ada teori keracunan oksigen. Teori biologi yang keempat adalah keracunan oksigen. Orang menjadi tua, salah satunya disebabkan karena sel yang ada di dalam tubuh kita itu diberi makanan berupa oksigen yang tercemar. Oksigen yang mengandung racun, oksigen yang mengandung partikel-partikel radikal bebas. Ini unsur sel, unsur untuk pernafasan, untuk hidup sel, salah satunya kan mitokondria. Dan itu bahan baku untuk kehidupan sel adalah oksigen. Ya, jadi kalau dimasuki oksigen yang tercemar, yang mengandung kadar racun, maka jaringan sel itu ya juga lama-lama akan tercemar, lama-lama akan tidak sehat, lama-lama akan mati. Gitu. Teori ini yang menjadikan dasar terapi hiperbarik. Saudara tahu terapi hiperbarik? Yaitu terapi memasukkan udara murni ke dalam tubuh manusia. Jadi orangnya, ini biasanya ada di Rumah Sakit Angkatan Laut, kalau di Surabaya besok praktek, saudara tahu sana terapi hiperbarik. Jadi orangnya masuk ke dalam ruangan tertentu atau disebut dengan chamber,
di situ dimasuki udara oksigen murni. Jadi bukan oksigen dari luaran ini tapi oksigen murni. Nah, dia menghirup udara itu biasa. Nah, biasa. Artinya dengan napas biasa, aktivitas apa terserah, nonton TV boleh, baca koran boleh di situ. Dalam kurun waktu tertentu, sehingga oksigen yang dia hirup adalah betul-betul oksigen yang sehat, oksigen yang tidak tercemar. Nah, di sanalah akan membantu proses regenerasi jaringan-jaringan yang mati. Misalkan penderita stroke, ada terapi oksigen murni. Orang yang pengen cantik, pengen sehat, wajahnya berseri-seri, ini masuk ke terapi oksigen murni. Ya, jadi itu ini termasuk salah satu teori yang saya yakini. Saya termasuk yakin ini. Jadi siapa yang bisa menghidup udara paling segar, paling murni, paling tidak tercemar, dialah yang akan awet hidup. Awet hidup artinya dia akan tetap dalam kondisi sehat, tidak cepat menua. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang hidup di lingkungan tercemar, dekat pabrik, dekat pengolahan pasir, debu, dan seterusnya, pokoknya udara-udara yang tercemar, itu bisa dipastikan tidak akan awet dia hidup. Saya punya teman, dulu di SMP itu ya, dia pernah ketemu kerjanya di Asongan di terminal. Ya. Saudara tahu terminal kan kadar udaranya juga tidak sehat tempat yang lain. Nah itu kapan lagi ketemu ternyata ya kelihatan sudah lebih tua. Padahal dia aktivitas hariannya ya di situ. Saudara mungkin sekarang transportasinya jarang pakai bis ya. Dulu saya ya sekolah di Semarang itu juga laju naik bis. Itu ada penjual koran yang tiap pagi itu jual koran, loper koran itu di daerah Kartosuro. Sekarang pun juga masih jadi loper koran. Ya kelihatan sekarang ya kulitnya lebih gelap, kelihatan lebih kusam dan seterusnya dibanding dengan orang-orang yang lain. Perasaan dulu saya melihat dia ya masih masih sehat, masih segar, tapi sekarang lihat seperti itu. Ya kenapa? Salah satunya saya mengasumsikan karena adanya oksigen yang mengandung zat-zat beracun, zat-zat yang tidak sehat, yang dia hirup setiap hari di daerah tersebut. Ini juga mendasari pula ada di sebuah pulau di atasnya Madura, itu di Indonesia itu, di pulau apa itu saya lupa namanya, itu adalah orang yang memiliki umur paling panjang. Orangnya umurnya panjang-panjang, padahal di pulau kecil itu. Setelah ditelusur, tapi ternyata di sana memiliki kandungan oksigen yang paling murni, paling segar. Padahal aktivitas penduduknya di sana ternyata hanya petani garam. Logikanya petani garam itu kan banyak terpapar udara panas, tapi ternyata dia memiliki masa hidup yang lebih panjang. Karena apa? Salah satunya adalah kadar oksigennya yang begitu murni. Maka sesekali saudara supaya menghirup udara segar, pergi ke tempat-tempat yang udaranya relatif bersih. Itu menghindari adanya keracunan oksigen. Kemudian berikutnya, teori berikutnya adalah sistem imun. Orang menjadi tua, salah satunya ada asumsi bahwa sistem imun di dalam tubuh manusia ini berubah reseptornya yang mestinya dia itu melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, tapi dia gagal mengenali dirinya sehingga akan memakan
tubuhnya itu sendiri. Ini yang disebut dengan autoimun. Jadi imun ini sebenarnya kalau sekarang ada COVID yang masuk, ini langsung ditahan atau dimatikan oleh sistem imun. Harusnya seperti itu. Ya. Tetapi karena perjalanan hidupnya ada beberapa orang yang sistem imunnya mestinya mendeteksi orang luar menjadi musuh, ini mendeteksi dirinya sendiri jadi musuh. Ya, jadi mungkin tubuhnya sendiri dianggap musuh sehingga saling bentrok di dalam tubuhnya. Nah, ini namanya autoimun. Kalau fungsi tentara itu misalkan dia menghalau musuh dari luar, nah sekarang malah orang di dalam dianggap musuh saling perang sendiri. Nah, itu namanya autoimun. Ternyata ada orang yang sistem imunnya ini berubah. Jadilah ini autoimun disease. Nah, ini banyak yang terjadi untuk kasus-kasus kanker. Ya. Kanker ini seringkali gagal sistem tubuh untuk mendeteksi. Ya, sehingga sel-sel ini dianggap, sel dalam tubuhnya ini dianggap sel yang membahayakan sehingga dia akan melawan sel itu. Atau bahkan selnya ini berkembang begitu cepat. Mestinya berkembangnya ini lambat, ini berkembang cepat, ya sehingga akan terjadilah tadi tumor, terjadilah kanker dan seterusnya. Ini sistem imun. Ini memang nggak gampang ini untuk mempelajari tentang sistem imun. Tapi itu ada. Bahkan semakin tua seringkali sistem imun ini berubah lebih cepat dari umur yang semestinya. Itu tadi beberapa teori biologi. Ya. Jadi teori biologi ada 6 atau berapa tadi yang meliputi teori seluler, teori jam genetik, ada teori apalagi tadi lupa, sintesa protein, teori keracunan oksigen, sistem imun, itu masuk dalam teori biologi. Nah sekarang teori psikologi. Orang menjadi tua ini juga bisa dilihat dari kajian psikologi. Ada namanya teori pelepasan sama teori aktivitas. Pelepasan yaitu bahwa penyesuaian diri lansia merupakan suatu proses yang secara berangsur-angsur sengaja dilakukan oleh mereka untuk melepaskan diri dari masyarakat. Jadi begini, perubahan perilaku yang mengakibatkan mereka itu melepaskan diri dari masyarakat, berarti hakikatnya dia sudah masuk ke dalam proses penuaan. Makanya saudara jangan melepaskan diri dari masyarakat. Teruslah berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman. Ya, entah itu secara virtual, lewat HP. Say hello saja, ya. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa saudara tidak ingin hidup keluar dari komunitas. Saudara masih tetap ada di masyarakat sehingga teori pelepasan ini tidak akan terjadi. Dan ini banyak terjadi pada lansia. Lansia diajak yasinan sudah nggak mau, diajak ke masjid nggak mau. Oh ini saya nanti di sana merepotkan, di sini gini-gini. Ya. Diajak kondangan sudah nggak mau, diajak silaturahmi sudah nggak mau. Ini berarti kan dia sudah melepaskan diri dari kehidupan ini. Ini berarti menunjukkan bahwa dia memang sudah ke arah sana. Kemudian ada teori aktivitas. Walaupun lansia dia akan terbebas dari aktivitas, tetapi mereka secara bertahap mengisi waktu luangnya dengan melakukan aktivitas lain sebagai kompensasi dan penyesuaian diri. Sekarang kan saudara, di umur-umur sekarang, ini aktivitas masih banyak. Saudara hampir tidak kebingungan untuk melakukan aktivitas. Tetapi kalau saudara perhatikan orang-orang yang akan masuk ke usia pensiun,
orang yang akan purna tugas, ini sudah mulai bingung, nanti besok saya pensiun mau ngapain? Saya harus aktivitas apa ya supaya saya tidak kebingungan aktivitas, nah gitu. Jadi orang-orang yang sudah mulai mencari kegiatan untuk mengisi waktu luangnya, berarti ini dia sudah mulai pada tahap menua. Gitu. Ya. Jadi waktu luang ini menunjukkan bahwa aktivitas seseorang ini sudah mulai berkurang. Karena aktivitasnya berkurang, supaya dia masih tetap punya aktivitas, dia akan mencari aktivitas lain. Gitu. Ya, jadi apa ini nggak boleh? Ya boleh. Memang yang dianjurkan itu, jadi ada kegiatan untuk mengisi waktu luang. Nah, semakin banyak waktu luang, berarti menunjukkan bahwa aktivitas dia ini sebenarnya sudah mulai banyak yang berkurang atau banyak yang tidak bisa dia lakukan. Coba bayangkan kalau dia masih tetap bisa aktif menjadi guru. Tentunya waktu luangnya minimal. Karena apa? Dia masih tetap bisa ngajar, bisa masih memberikan les, bisa yang lain. Gitu. Coba dia kalau petani, dia mungkin kalau masih bisa bertani, dia sedikit sekali waktu luang yang ada. Dia masih bisa ke sawah, masih bisa nanam ini, memelihara, merawat, dan seterusnya. Tapi kalau yang tadinya petani, sekarang ke sawah saja sudah nggak bisa, maka waktu luangnya tentunya semakin banyak. Nah, dia harus mengisi waktu luang itu dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Berarti menunjukkan bahwa ada aktivitas yang rutin yang mestinya bisa dia lakukan, tidak lagi bisa dia lakukan. Nah, ini salah satu indikasinya adalah ke sana. Maka pesan saya, teruslah kita untuk melakukan aktivitas selagi kita itu bisa, supaya apa? Tidak cepat menjadi tua. Dan itu dua teori yang saya sampaikan. Sebenarnya teori penuaan yang lain itu banyak. Ada teori genetik, ada teori non-genetik, dan teori-teori yang lain itu banyak. Saya tidak membatasi dua teori itu saja. Silakan saudara baca untuk teori-teori yang lain. Tapi apapun teori yang ada, seringkali memang sekali lagi teori itu tidak bisa menjelaskan secara utuh. Ya, dia mungkin hanya menjelaskan dari unsur yang dia kaji saja, tapi di unsur yang lain mungkin tidak bisa menjelaskan secara utuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi penuaan. Kalau tadi teori penuaan, sekarang faktor-faktor apa saja. Nah, secara umum menjadi tua ini ada dua jalan, yaitu penuaan secara fisiologis dan penuaan secara patologis. Ada orang yang menjadi tua secara fisiologis, ada yang menjadi tua secara patologis. Bedanya fisiologis sama patologis apa? Jadi kalau orang ini menjadi tua sesuai dengan kronologi umurnya, ini namanya fisiologis. Tapi kalau dia menjadi tua tidak sesuai dengan kronologi umurnya, dan dia menjadi tua adanya kondisi-kondisi patologi yang lain, maka itu namanya penuaan patologis. Penuaan yang sehat atau namanya healthy aging, itu adalah penuaan yang sesuai dengan kronologis umurnya. Ya. Menjadi tua jangan direm-rem, jangan direm sekali, jangan ditinggal lari, tinggal stres. Wah, ini jadi kulitnya sekarang kok jadi hitam. Di wajah banyak bercak-bercak coklat, ketakutan. Tidak perlu takut ya. Selama itu berubah sesuai dengan kronologis usianya, tidak apa-apa. Dia yang penting nanti memasuki usia memasuki tua dengan kondisi sehat atau healthy aging. Ada pertanyaan dari mahasiswa, ya. Apakah
apa istilahnya, orang menjadi tua ini mesti dalam kondisi patologis gitu. Sebenarnya tua itu tidak identik dengan kondisi patologis. Artinya tidak identik orang yang umurnya di atas 60 tahun, lansia kan orang yang usia 60 tahun. Tidak identik orang yang usianya di atas 60 tahun itu harus berpenyakit. Gitu. Tidak harus. Ada orang yang usianya 60 tahun tapi dia masih tetap sehat. Tentunya kalau orang Jawa mengatakan ya sehat-sehatnya wong tua kan gitu, kadang ngomongnya gitu. Ya sesehat-sehatnya orang tua tentunya mungkin sehat tapi dengan adanya penurunan-penurunan dari berbagai macam sistem jaringan dan organ. Ya, sesehat-sehatnya orang tua ya tetap kulitnya keriput itu wajar. Atau jalannya lambat karena apa? Sistem neuromuskulernya sudah berkurang. Orang tua tetap sehat tapi dalam kondisi yang kiposis, membungkuk, ya memang tidak apa-apa selagi dia masih tetap bisa melakukan aktivitas. Nah sekarang yang dimaksud dengan tua yang sehat itu yang seperti apa? Kan atau orang tua yang kondisinya kita harapkan semua itu yang seperti apa? Bolak-balik yang saya sampaikan, kondisi tua yang sehat adalah kondisi tua yang masih orang tua yang masih bisa mandiri, bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan. Udah itu. Mandiri apa? Mandiri dari sisi aktivitas fungsional, mandiri dari sisi ekonomi, mandiri dari sisi kesehatan jiwanya. Sehat lansia itu kan ada 3 komponen ya. Sehat fisik, ya, sehat fisik, psikologi, sama sosial. Nah, sehatnya kan itu. Jadi secara fisik itu sehat, ya, secara fisik sehat, secara psikisnya itu sehat, secara sosial itu sehat. Itu sehatnya orang tua seperti itu. Ya. Jadi tua dalam kondisi sehat, punya kemandirian, khususnya mandiri dari sisi aktivitas fungsional, mandiri dari sisi ekonomi, dan yang terakhir adalah bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan dan selama-lamanya, selama mungkin. Itu tua yang sehat yang seperti itu. Ya. Jadi namanya mandiri, tadi saya sebutnya lansia yang mandiri adalah lansia yang mandiri dari aktivitas fungsional. Jadi apa-apa masih bisa sendiri, masak masih bisa sendiri, nyuci baju masih bisa, nyapu masih bisa, ganti baju masih bisa, apa-apa masih bisa, ke pasar masih bisa, itu namanya mandiri. Atau kalau dia membutuhkan bantuan, ya seminimal mungkin merepotkan atau membutuhkan bantuan orang lain. Seminimal mungkin. Gitu. Artinya lansia sudah tua tapi dia masih bisa rekreasi. Masih bisa ke pantai, masih bisa ke gunung, masih bisa ke mall, masih bisa ke pasar. Itu lansia yang sehat yang seperti itu. Jadi jangan lansia yang tiap hari perginya ke puskesmas, ke rumah sakit, antri di dokter dalam, antri di dokter mata, itu lansia yang tidak sehat. Gitu ya. Nah, terus penuaan ini juga tadi ada penuaan fisiologis sama penuaan yang patologis. Nah, penuaan yang fisiologis sebenarnya ini masuk dalam kategori penuaan primer. Terus kalau penuaan secara patologi ini masuk dalam kelompok penuaan sekunder. Penuaan primer atau penuaan fisiologis ini kalau orang ini menua ini sesuai dengan
kronologis usianya. Di mana kerusakan-kerusakan yang terjadi ini adalah kerusakan yang memang berawal dari faktor dalam, yaitu sel, jaringan, organ memang sudah saatnya mati karena sudah berusia seperti itu. Bukan karena mati, selnya mati karena adanya faktor dari luar, karena memang faktor dari dalam. Tapi kalau penuaan sekunder, ini orang yang menua, tetapi tidak sesuai dengan kronologi usianya, dan faktor penyebabnya kebanyakan adalah faktor dari luar atau faktor eksogen, yaitu adanya lingkungan, sosial budaya, dan gaya hidup. Lingkungan yang tidak sehat ini akan mempercepat kerusakan. Sosial budaya, gaya hidup yang tidak sehat ini juga akan mempercepat kematian sel, jaringan, dan organ. Jadi kalau saya lihat gambarnya ini adalah seperti ini. Yang atas ini adalah penuaan primer, yang bawah penuaan sekunder. Yang atas penuaan primer atau penuaan fisiologis, yang bawah penuaan sekunder atau penuaan patologis. Jadi kalau saya lihat dari patologis dulu. Penuaan patologis atau penuaan sekunder adalah penuaan yang tidak sesuai dengan kronologis usianya. 40 tahun, 50 tahun sudah kelihatan seperti mbah-mbah. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan kronologis usianya. Hal ini terjadi karena apa? Karena faktor dari luar, yaitu ada lingkungan, sosial budaya, dan gaya hidup. Lingkungan misalkan, ya tadi, dia hidup di lingkungan yang tercemar, udaranya tidak sehat, udaranya banyak polutan-polutan. Yakinlah, mesti akan cepat tua. Meskipun tidak otomatis orang itu langsung menjadi tua, jalannya macam-macam. Kalau dia hidup di lingkungan yang tercemar, mungkin lama-kelamaan akan sakit pernafasan, gangguan di paru, gangguan di bronkus. Ya, dari sakit itu nanti lama-lama dia menjadi tua, kan begitu. Terus lingkungan yang terlalu panas mungkin mengakibatkan dia dehidrasi. Ya, dehidrasi akan mempercepat kematian jaringan. Ingat ya, salah satu penyebab penuaan yang paling cepat atau paling banyak dijumpai adalah adanya dehidrasi. Jangan sampai kita kekurangan cairan atau respon minum, keinginan minum itu kita hambat. Itu nanti akan mengakibatkan dehidrasi. Orang yang dehidrasi nanti akan mempercepat kematian sel jaringan. Ya kalau sel jaringan itu di kulit, ya yang mati kulit. Tapi kalau selnya yang mati ada di jaringan paru, ya parunya tetap fungsinya akan berkurang. Kalau ada di ginjal, ya ginjalnya. Kan begitu. Jadi ingat-ingat ini. Apalagi kalau sudah tua. Lansia, salah satu ciri lansia, salah satunya adalah hilangnya rasa haus. Ya. Saudara perhatikan. Mbah saudara, kakek, nenek saudara, dibanding saudara, sama-sama ini ada di rumah, ini minumnya banyakkan siapa? Mbah saudara paling hanya minum saat di pagi hari dibikinkan teh, itu pagi sampai siang itu mungkin baru habis. Bahkan dibikinkan pagi sampai malam pun kadang masih ada. Dia minumnya sedikit. Nah, disitulah hati-hati. Dehidrasi akan terjadi. Gitu ya. Sehingga salah satu faktor lingkungan, misalkan dia ada di lingkungan panas, tapi tidak diimbangi dengan minum yang cukup, lama-kelamaan dia nanti akan banyak sel yang mengalami kerusakan. Gaya hidup, banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Minum minuman instan, makanan berpengawet, berpewarna. Nah, itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada sel. Gaya hidup mestinya dia harus olahraga, tidak pernah beraktivitas.
jantung tidak pernah dipacu untuk bekerja, paru juga tidak dipacu untuk menghirup oksigen lebih, begitu. Itu lama-lama akan mengakibatkan penurunan fungsi-fungsi jaringan itu. Termasuk juga gaya hidup istirahat, yang mestinya istirahat malam itu cukup, tidak istirahat, malam malah dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, akhirnya dia istirahatnya kurang. Nah, ini adalah bagian dari gaya hidup. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya yang bisa mengakibatkan faktor kerusakan jaringan, sel jaringan dan organ lebih cepat karena adanya faktor luar. Maka ini harus dikendalikan supaya apa? Kita menjadi tua ini adalah merupakan proses yang alamiah yang memang terjadi karena faktor dari dalam. Sehingga kita nanti akan menjadi tua dalam kondisi yang sehat. Nah, ini ternyata memang tidak gampang. Supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu proses penuaan sesuai dengan proses penuaan yang fisiologis, tentunya diawali dari sekarang. Sekarang, kalau saudara ini masih sangat mungkin, masa tua saudara masih insya Allah masih jauh. Tetapi tidak ada kata lain untuk memulai selain kata sekarang. Yaitu dengan cara apa? Perbaiki lingkungan menjadi lingkungan yang sehat, perbaiki gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat, lakukan aktivitas-aktivitas yang menghindari stres biologis. Ya. Tadi di awal kan dikatakan bahwa homeostasis ini kemampuan beradaptasi terhadap stres biologi. Stres biologi tadi apa? Dehidrasi salah satunya dan beberapa penyakit. Kondisi-kondisi patologis baik itu akut maupun kronis. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Ini, saya ingatkan saudara lagi ini. Nah ini, jadi siapa yang masih tetap mampu mempertahankan sistem homeostasis secara bagus, maka tubuh akan mampu beradaptasi terhadap berbagai macam respon. Tubuh akan beradaptasi. Nah, supaya proses adaptasinya ini bagus, maka harus disiapkan secara maksimal mungkin. Ya. Adaptasi terhadap stres biologi. Stres biologi ya tadi, dehidrasi, hipotermi, dan proses-proses penyakit. Penyakit apa saja, baik kronis maupun akut, ini ternyata merupakan stres biologi bagi tubuh kita. Supaya kita sehat apa? Stres biologinya dikurangi dengan cara mengurangi tadi dehidrasi, hipotermi, dan terbebas dari penyakit-penyakit baik akut maupun kronis. Inilah sebenarnya kunci kita masih tetap sehat. Ya. Tidak perlu takut untuk menjadi tua. Ya, yang penting menjadi tua dalam kondisi yang sehat atau healthy aging. Saudara nanti yang mungkin di rumah ketemu dengan orang tua, bapak, ibu, atau bahkan ada mbah di rumah, ada kakek, ada nenek di sana. Tidak apa-apa, di sana terjadi proses penurunan, karena memang sudah wajar menjadi tua, pasti akan terjadi proses penurunan, tapi bagaimana proses penurunan yang terjadi itu merupakan proses penurunan yang masih dalam koridor yang sehat. Lansia yang sehat yang seperti apa? Ya tadi, sehat fisiknya, sehat psikisnya, sama sehat sosialnya. Gitu ya. Ingat-ingat, lansia yang sehat, lansia yang mandiri, lansia yang bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan. 3 komponen itu sebenarnya. Dan insya Allah kalau andai kata ini orang muslim, ya harapannya dia
sampai tua pun masih tetap bisa beribadah dengan baik, ya masuk surga. Kan gitu ya kalau. Tapi minimal ya kalau ini secara umum ya tadi menjadi tua yang sehat adalah lansia yang sehat, mandiri dan bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan. Mungkin sehat, fisik, biologi iya, mandiri iya, tapi jangan lupa menikmati hari tua. Ya. Kita mungkin sehat, tapi ternyata cara menikmatinya tidak pas, bisa jadi. Menikmati hari tuanya tidak dengan cara benar. Dan ini yang sering terjadi, ini mumpung ini ketemu. Salah satu faktor yang mengakibatkan lansia masih harus bekerja kemarin adalah faktor ekonomi. Nah, sekarang supaya bisa masuk menjadi tua dalam kondisi mandiri secara ekonomi, sekarang ini harus direncanakan pengelolaan ekonominya menjadi ekonomi yang sehat. Itu, saudara nanti sebelum usia 60 tahun masih bekerja, sering-seringlah nabung. Supaya apa? Tua nanti tidak bingung. Sekarang kan kalau saudara lihat ini, tetangga kanan kiri bapak ibu, bukan bapak ibu, mungkin bukan keluarga saudara, tapi lihat, tapi andai kata ada salah satu faktor kalau saudara lihat, orang yang semakin tua ternyata lebih sering harus pergi ke dokter, artinya membutuhkan biaya operasional untuk kesehatannya. Ternyata biaya operasional kesehatannya ini harus juga memerlukan biaya. Nah, padahal dia sudah tidak bekerja, dia sudah pensiun, atau dia hanya menggantungkan ke anaknya atau cucunya. Nah, disitulah sebenarnya sumber-sumber permasalahan. Dia yang harus berobat rutin, tapi anaknya tidak punya duit. Nah, disitulah sebenarnya permasalahan akan muncul. Nah, untuk itu maka sebelum menjadi tua, pengelolaan ekonomi menjadi hal yang penting sehingga nanti menjadi tua punya kemandirian dari sisi ekonomi. Itu cita-citanya begitu, ya. Caranya bagaimana? Nah, sekarang sudah banyak sekali. Ya, ada asuransi pensiun, dana pensiun, dana bahagia, dana apa, investasi logam mulia, untuk apa? Untuk pensiunan nanti. Kan begitu, ini sudah banyak. Nah, itulah ada upaya-upaya untuk mengelola ekonomi supaya di hari tuanya nanti masih punya kemandirian ekonomi. Kira-kira begitulah ya. Sekarang mungkin saudara belum merasakan ini. Ya, tapi yakinlah saudara lihat sekarang, kalau di rumah ada lansia, oh ya ternyata betul ya, ini mbah ini ternyata ya tiap sebulan sekali ini dia ternyata harus kontrol ke dokter jantung. Dokter jantung ini sekali kontrol misalkan 500.000. Nah, kalau punya duit enggak masalah. Kalau enggak punya duit akhirnya kan minta anaknya. Anaknya juga ternyata masih untuk nguliai saudara ke Solo. Nah, disitulah ya sudah hari ini enggak usah ke dokter. Akhirnya disitulah nanti sumber-sumber masalah akan terjadi. Untuk itu maka apa yang ada di dalam teori ini, saudara coba lihat kanan kiri, tetangga, rumah, buktikan, ya, buktikan dan saudara lihat. Bahkan mungkin saudara kalau ada lihat orang sudah usianya di atas 60 tahun kok dia masih tetap bisa aktif, produktif, masih bisa yang saya ceritakan tadi, yang healthy aging itu, saudara belajar, kenapa kok dia masih bisa seaktif itu? Kenapa kok dia masih bisa seproduktif itu? Nah, disitulah saudara sebenarnya bisa belajar tentang lansia. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan ini. Jangan lupa saudara absen. Nanti saya ditagih Harmita, absennya Pak. Nah, saya nyari nggak ada, ternyata tak cari saya sudah janji 2 kali, tak cari nggak ada. Ya sudah. Ini mungkin yang kemarin di
hadiahi aja, dimasukkan semua. Terus yang sekarang ya nanti kita sambil nanti tak kasihkan rekapnya gitu ya. Oh ya, ini mumpung ketemu. Saudara ini kan mungkin banyak di rumah, ada juga yang mungkin tetap di kos-kosan. Dan sekali lagi kita tidak tahu COVID ada di mana, ada di siapa, kita tidak tahu. Kecuali kalau kita sudah tes semua, nanti kita tahu siapa yang berpenyakit. Tapi kalau tidak tes, ya sudah. Karena kita tidak tahu, maka lebih baik kita menjaga diri. Ya. Menjaga diri supaya istilahnya apa ya, kehati-hatian. Nah, salah satu cara untuk menjaga diri apa? Ya sudah, prinsip protokol kesehatan, sedikit mungkin kita berinteraksi dengan dunia luar, sedikit mungkin. Kalau toh kita harus keluar, pastikan kita menggunakan masker, jaga jarak, jangan menyentuh apapun yang tidak perlu disentuh. Bahkan kalau tidak harus disentuh, ya jangan disentuh. Dah itu. Terus berikutnya, saudara begitu pulang ke rumah, segera bersih-bersih semuanya. Nah, kalau pulang rumah. Tapi kalau saudara bisa tetap ada di kamar, jauh lebih baik. Ya, ini seperti Satrio ini tetap di kamar. Ya. Pak, sebelumnya mohon maaf, ini udah masuk sholat Jumat, Oke, Pak. terima kasih. Sehat semua. Ini ternyata sudah adzan, saya nggak tahu kalau ya, kebablasan. Oke, mohon maaf. Ini yang laki-laki, yang Muslim segera pergi ke masjid untuk Jumatan. Terima kasih. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.